santriwati atau remaja putri, mungkin ibu-ibu juga. Nah itu kalau pakai hijab tuh jangan digigit. Jangan digigit. Ya, jangan digigit gitu. Pesan utamanya itu. Ya itu yang pesan utama digigit. Terus kemudian ya ditancapkan di mana begitu. Tapi seandainya tertelan, jangan khawatir, segera lapor saja. Segera lapor. Semakin cepat ketahuan tempatnya di mana, itu ya rumah sakit kita bisa menangani gitu. Betul. Jadi jangan ditunda sampai lama-lama ya, karena semakin lama itu bisa semakin sulit nanti mengambilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Syamrabu, jumpa lagi kita di acara podcast kesayangan kita, podcast kebanggaan RSUD Syamrabu Bangkalan. Hai Syamrabu, Health Issue Syamrabu. Nah sahabat, hari ini kita akan bincang-bincang tentang masalah kesehatan lagi, terutama terkait pelayanan di RSUD Syamrabu Bangkalan. Hari ini kita akan bicara seputar topik bronkoskopi. Apa itu bronkoskopi? Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi hari ini sudah datang di studio Hai Syamrabu narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Catur Budi Keswardiono, spesialis paru, penanggung jawab poli paru di RSUD Syamrabu Bangkalan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Dr. Catur di studio Hai Syamrabu hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir dan mau bergabung kita diskusi hari ini. Dokter Catur, spesialis paru. Sudah berapa lama dok jadi dokter dan bergabung di rumah sakit ini? Ya, saya kalau jadi dokter itu tahun 98 lulus dokter ya. Terus menjadi dokter paru tahun 2015. 2015 sudah jadi dokter paru, ya. Sudah lumayan lama. Langsung jadi dokter paru di Syamrabu dulu dok? Iya betul. Kebetulan kan sebelum saya sekolah PPDS, sekolah spesialis paru itu memang saya dokter jaga di RSUD. Terus kemudian sempat ke puskesmas, lalu sekolah spesialis, jadi kembalinya ke RSUD juga. Di RSUD. 2015 sudah hampir 8 tahun lebih ya dok ya? Ya jadi spesialis paru, pengalamannya sudah banyak. Dokter, hari ini kita akan bicara tentang bronkoskopi dokter. Ya. Jadi ini memang media podcast ini media edukasi juga. Selain untuk nakes juga untuk masyarakat karena memang penikmat dari podcast kita ini masyarakat luas dokter. Bronkoskopi mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter ya. Bronkoskopi ini terkait apa dokter? Tindakan apa? Ya jadi bronkoskopi itu sebenarnya dari kata bronkus ya. Bronkus itu salah satu, jadi kalau paru-paru itu ada bagian dalamnya itu ada saluran ya, saluran nafas itu dimulai dari trakea, akan mulai dari hidung, kemudian masuk ke saluran trakea namanya. Nah trakea, setelah trakea itu ada namanya bronkus, bronkus utama kanan, bronkus utama kiri, di mana dan masuk ke dalam cabang-cabangnya ya, sampai ke namanya ke segmen. Jadi bronkoskopi itu dari kata bronkus itu. Nah di mana melihat bronkoskopi itu bagaimana melihat ini bagian dalam dari paru-paru. Bagian dalam. Kira-kira gitu. Jadi bronkoskopi ini identik dengan saluran pernafasan. Iya betul. Saluran napas, bagian dalam dari saluran pernafasan. Bagian dalam dari saluran pernafasan ada suatu ruang yang namanya bronkus gitu. Tindakan itu begitu? Ya, jadi ya itu tadi kan ada organ namanya trakea, bronkus utama kanan, bronkus utama kiri, terus ada segmen, dan semua tindakan itu dinamakan bronkoskopi. Itu suatu tindakan untuk melihat bagian dalam paru dengan suatu kamera begitu. Oke, jadi ada suatu alat yang dimasukkan ke dalam saluran pernafasan itu namanya bronkoskopi. Iya, betul. Nah, dokter, jadi memang dokter Catur ini sempat viral ya dokter ya, sempat viral juga di beberapa sosmed, di beberapa pemberitaan beberapa waktu yang lalu terkait keberhasilannya dalam mengekstraksi atau mengeluarkan jarum pentul. Apakah itu bagian dari bronkoskopi dokter? Ya betul ya. Jadi secara umum bronkoskopi itu dibagi dua, yaitu fiber optic bronkoskopi
di mana bronkoskopinya menggunakan fiber optik yang lentur begitu ya. Terus satu lagi rigid bronkoskopi. Kalau rigid bronkoskopi itu alat yang dimasukkannya rigid gitu ya, bukan serat yang lentur. Nah kemarin itu memang ada kasus di mana seorang remaja putri yang tertelan jarum pentul. Nah tertelan jarum pentul, terus kemudian setelah kita periksa ternyata masuk di daerah paru-paru. Karena tempatnya di dalam, ya kita punya alat untuk melihat itu ya, melihat dengan menggunakan fiber optic bronkoskopi, di mana pada saat itu alat itu pasien ditidurkan, terus alat itu dimasukkan karena ada kameranya, jadi kita melihat di dalam paru-paru itu tempatnya di mana begitu ya, di sebelah kanan atau sebelah kiri, di daerah mana, dan ketika ketemu maka ya itu dilakukan ekstraksi itu pengambilan jarum pentul itu ya, seperti itu kira-kira. Menarik dokter. Kalau melakukan seperti tadi ya, ekstraksi pengeluaran jarum pentul itu apakah harus dilakukan di ruang operasi atau bisa dilakukan di ruang perawatan biasa, dok? Ya, jadi kalau melakukan seperti itu untuk rumah sakit ya tentunya di suatu ruangan khusus ya. Dalam ini kalau di RSUD Bangkalan itu kita punya itu bagian dari IBS, dari kamar operasi. Tetapi di situ kita punya alat, ada ruangan khusus yang tentunya dengan desain operasi ya, kamar operasi, dan di situ bisa dilakukan tindakan itu. Jadi memang tidak bisa dilakukan di ruang rawat inap biasa, nggak bisa dok ya, perlu harus ruangan tindakan lah. Tindakan. Karena tadi ada alat. Jadi kalau kita bicara tentang alat itu berarti ada monitor seperti itu ya. Bayangan saya nih dok, kalau alat itu tadi ada kamera masuk ke paru-paru, itu ada monitor yang memandu untuk dokter mengetahui lokasinya seperti itu dok. Ya betul. Jadi dengan bronkoskopi itu ada suatu, kalau fiber optik ya, itu serat yang lentur, seratnya dari fiber optik masuk ke dalam paru-paru, itu dilengkapi kamera dan kita melihat di depan kita ada monitor untuk memandu ini sudah masuk di area mana, apakah di dalamnya kita melihat sesuatu, ya itu bisa dilihat dari monitor gitu. Dokter Catur ini kan dokter paru ya dok ya. Jadi ceritanya tadi tuh kalau jarum pentul tuh diekstraksi karena masuknya ke paru-paru. Sementara kan yang kita tahu bahwa memang ada percabangan di kerongkongan kita ini, bisa saja itu ke paru atau ke area pencernaan. Nah, itu nanti beda ya dok ya, tindakannya apakah oleh ahli paru dengan ahli penyakit dalam itu berbeda? Ya betul. Jadi kalau sejauh ini kasus yang ada di Bangkalan itu, jarum pentul yang masuk itu sebagian masuk paru-paru, tapi rupanya sebagian masuk ke pencernakan. Jadi tertelan di pencernakan lewat ke esophagus namanya ya, esophagus, kemudian ke lambung atau gaster, ke usus. Nah kalau dia misalnya masih di daerah lambung, itu biasanya ngambil dokter endoskopi, penyakit dalam yang punya kompetensi di dalam tindakan endoskopi ya. Tapi kalau ada juga yang kalau dia masuk ke usus itu bisa diberi makan terus bisa keluar sendiri lewat ini ya, lewat saluran pencernaan. Jadi setiap hari harus dicek ini ya, apa namanya, BAB-nya begitu ya. Apakah, dan beberapa kasus kita keluar gitu. Keluar sendiri. Keluar lewat. Kalau pencernaan ya, karena ada saluran dokter ya. Kalau pernafasan mungkin mandek ya dok ya sampai paru-paru. Betul. Kalau paru-paru memang harus diambil gitu. Dokter, ini selain jarum pentul, kira-kira ada nggak kemungkinan tertelan benda asing yang bisa dilakukan dengan alat apa tadi dok? Fiber optik? Ya, FOB. Fiber optik bronkoskopi. Ada nggak dok kemungkinan? Ya, secara mungkin saja itu ya. Kadang-kadang kan bisa saja tertelan misalnya ini ya. Kalau itu kan namanya benda asing ya. Benda asing tertelan tuh ada yang dari diri sendiri ya. Contohnya misalnya gigi. Jadi memang tidak ada tertelan sendiri. Ya, terus
kemudian bisa biji-biji, kalau dari luar bisa biji-bijian, bisa peniti, ya bisa juga mainan. Saya pernah waktu pendidikan itu melihat anak-anak kecil yang menelan itu ya, apa namanya, mainan yang berbunyi begitu ya, kayak sempritan itu, sempritan kecil itu bisa masuk ke dan itu dilakukan tindakan itu bronkoskopi. Sama dok ya, bronkoskopi ya. Kalau masuk koin juga bisa ya. Kalau anak-anak kadang di luar pengawasan orang tua tuh bisa saja dok ya terjadi insiden tertelan benda asing seperti itu. Ya, betul. Dokter, sudah berapa banyak melakukan tindakan seperti ini di rumah sakit ini? Ya, mungkin kalau kita lakukan di sini itu sekitar untuk pengambilan jarum pentul ya. Jarum pentul itu kemarin kita ngambil ya, kemarin itu ada baru ngambil lagi jarum pentul yang ya 1 bulan, 1 bulan tertelan baru diambil, dan itu cukup sulit ya karena maaf dok, 1 bulan tertelan itu artinya selama 1 bulan jarum pentul itu ada di dalam paru-paru begitu? Iya betul betul. Jadi setelah saya tanya kan mungkin pasiennya masih di ruangan ya, rencana hari ini pulang, itu saya tanya karena dia ini ya dari pondok begitu, terus kemudian biasalah pakai hijab, pakai kemudian digigit ya, jarumnya digigit. Nah terus entah gimana sama teman-temannya, guyon apa gimana, harus batuk-batuk tertelan. Tertelan. Nah setelah tertelan dia nggak lapor kepada orang tuanya. Saya tanya kenapa kok nggak lapor? Saya takut merepotkan orang tua gitu. Dan akhirnya kemudian ya sampai kemudian setelah 1 bulan itu dia baru memberitahu ke orang tuanya, sehingga memang karena 1 bulan ya cukup sulit karena ini jaringan ini kan tubuh kita itu kan punya ini ya pertahanan tubuh ya. Jadi kalau ada suatu benda asing itu langsung diselimuti sama ini ya, sama jaringan, dan itu agak menyulitkan sehingga tapi ya syukurlah kemarin tuh tim bronkoskopi berhasil mengeluarkan itu meskipun waktunya lebih lama daripada yang lain. Tapi kira-kira kalau jumlahnya sekitar mungkin 6 atau 7 kali gitu ya kita mengambil. Jadi kasusnya ya cukup banyak ya. Cukup banyak ya dokter. Itu membuat ya prihatin juga ya, kok itu masih berulang gitu, seperti itu. Tapi dokter sebenarnya apa sih bahayanya dok kalau misalkan ada benda asing di dalam paru-paru ini? Karena jangan sampai ini kan cerita dok ya, ada salah satu pasien yang sudah sampai 1 bulan. Oh ternyata 1 bulan nggak apa-apa, atau sebenarnya pasien kemarin itu kenapa-napa dokter? Bahayanya apa dok kalau ada benda asing? Kalau itu tergantung respon tubuh ya, dan tergantung apakah jarum ini menancap atau bagaimana gitu ya. Itu bisa terjadi ya kalau ada benda asing dalam tubuh kan bisa alergi ya, muncul alergi, terus kadang-kadang bisa sampai abses ya. Abses ada infeksi ya dok ya, di dalam karena melukai. Radang seperti itu ya, tapi kalau tubuh kita bisa merespon dengan baik ya memang mungkin tidak terjadi apa, tapi kan ya ada sesuatu di situ. Ya kita belum tahu seperti apa nanti akan bisa jadi bermasalah di kemudian hari kan gitu. Kalau bayangan saya dok ya, saluran paru-paru ini kan kecil dok ya. Mungkin kalau jarum mungkin bayangan saya bagaimana kalau benda asing itu seandainya lebih besar gitu, mungkin nggak dok ya menutup saluran pernafasan gitu dok? Misalkan nyangkutnya di kalau lebih besar ya koin, mungkin kelereng biasanya anak kecil tuh sering dok. Kalau biasanya tentunya kalau yang bisa masuk ke paru-paru itu ya pasti lebih kecil dari salurannya. Kalau lebih besar ya misalnya mungkin pentol bakso. Ya. Kalau itu justru bahaya. Kenapa? Karena pentol bakso itu bisa menyumbat saluran nafas. Nah itu dia sumbatannya. Iya, jadi namanya asfiksia ya. Itu bisa bahaya, menyumbat trachea, saluran nafas itu bisa, orang bisa meninggal karena tercekik begitu ya. Itu justru kondisi yang sangat berbahaya dan harus penanganan segera. Kalau misalkan dalam 1 kali melakukan ekstraksi butuh waktu berapa lama kira-kira dokter? Nah itu tadi tergantung kesulitan ya. Pertama tergantung tempatnya di mana. Kalau misalnya dia baru sehari 2 hari,
terus terlihat biasanya pasien itu datang setelah menceritakan, kita lakukan foto ronsen. Dari foto ronsen itu foto ronsen dari depan dan dari samping. Jadi kita bisa memperkirakan ini posisinya di mana. Pertama kita pastikan apakah ini di paru-paru atau di saluran pencernaan. Karena itu sudah bisa kelihatan dari foto ronsen. Pertama ya. Ya, setelah dipastikan kalau misalnya dia masuk ke saluran pernapasan, maka biasanya ke dokter spesialis paru dari IGD itu. Kalau pasiennya di masuk pencernaan biasanya dari penyakit dalam yang divisi intervensi ya, untuk melakukan endoskopi ya, seperti itu. Nah, ada juga kalau hanya di tenggorok, di kerongkongan tuh bisa juga spesialis THT yang bisa mengambil misalnya duri ikan dan sebagainya, itu kan bisa aja tertelan tapi cuma nyangkutnya di itu bisa dari teman-teman THT ya. Dari situ, nah setelah kita perkirakan ya, lalu dilakukan ini apa namanya inform consent ya, atau edukasi apakah mau diambil. Ya, karena tapi biasanya masyarakat tuh lebih senang karena ini bukan tindakan operasi. Ya, kalau tindakan operasi kan berarti harus itu masih membuka paru-paru. Kalau itu kan hanya memasukkan suatu alat atau ya serat optik tadi dengan ada kameranya dan mengambil gitu. Dan rata-rata masyarakat lebih setuju dengan itu daripada dilakukan operasi. Ya, jadi karena stigmanya berbeda ya dokter ya, antara ini dioperasi harus dilakukan pembedahan dan bisa dilakukan seperti ini. Dan tadi tanya masalah waktunya ya. Iya dok. Kita pernah 2 minggu yang lalu saya ngambil itu cuma 15 menit. Oh 15 menit. Iya, itu karena ya baru 1 hari. Anggaplah 2 hari ya. Setengah 2 hari. Jadi kelihatan dan ini masih terbebas. Belum ini ya dok ya, belum tertimbun jaringan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang 1 bulan kemarin wah itu sudah berkarat. Ininya jarum pentul sudah berkarat. Kemudian dia sudah tertutup jaringan-jaringan sehingga ya agak apa ya, kayak nempel dan lengket ya. Iya, lengket gitu. Itu sampai berapa lama dok? Menyulitkan. Terlama kemarin biasanya ini rekornya berapa lama? Kemarin ini barusan kemarin tuh ya. Itu kita mulai FOB setengah 12 sama persiapan, selesainya setengah 2. Kurang lebih hampir 2 jam dokter. Artinya ada gap perbedaan yang lumayan antara yang mudah dengan yang agak sulit tadi tuh 15 menit dengan 12. Itulah pentingnya mungkin ini juga pesan juga dokter. Artinya ketika kita mengalami itu sudah tidak ada alasan untuk menunda dokter ya, karena untuk segera melakukan tindakan. Semakin dia segera lapor, segera datang itu semakin cepat. Semakin dini tindakannya semakin mudah dokter ya untuk mengeluarkan. Tapi kalau semakin lama dia terbenam, ya kalau tim kita tidak berhasil akan kita rujuk ke Surabaya. Selama ini pernah ngerujuk nggak dokter? Pernah 1 kali kita merujuk karena setelah kita waktu itu karena ini ya masa-masa pandemi juga ya. Masa-masa pandemi dan kemudian kita cari sudah ke angkat ternyata harus masuk sampai ke dalam tadi. Akhirnya ya pernah kita rujuk. Tapi kalau kita bicara dari sekian banyak tadi kasus yang sudah tertangani di sini itu sudah luar biasa dokter ya tuh. Artinya kompetensi dan kemampuan dokter di Rumah Sakit Sam Prabu ini sudah tidak diragukan lagi. Tapi dokter yang menarik adalah ini, saya yakin alat FOB ini alat canggih dokter ya. Artinya itu sudah mencerminkan bagaimana rumah sakit kita ini berkembang pesat dengan kemajuan alat-alat ini. Bagaimana tanggapan dokter Catur sebagai dokter paru lah menanggapi kemajuan seperti ini di rumah sakit ini dok? Ya saya rasa itu salah satu ini ya, makanya kita kan selalu, apalagi kita rumah sakit pendidikan ya, jadi harus selalu upgrade ilmu, upgrade kompetensi ya, terus ya dengan adanya alat ini ya saya harapkan masyarakat tidak perlu bingung kalau menghadapi sesuatu. Jadi rumah sakit kita siap menangani karena tadi misalnya ya, jadi seperti bronkoskopi itu bukan hanya mengambil jarum pentul saja sebenarnya. Jadi misalnya
dia itu bersifat untuk diagnostik sama terapeutik ya. Terapi ya. Oke, dua hal ya dok ya, diagnostik dan terapeutik. Bedanya apa dok? Ya, kalau diagnostik itu hanya mencari menegakkan diagnosis. Jadi misalnya begini, ada kasus pasien batuk darah, tapi penyebabnya yang tidak jelas ya, tidak jelas batuk darahnya. TBC bukan, yang lain bukan. Itu kok batuk darah terus. Nah itu bisa dicek dengan echo, dengan bronkoskopi ini, karena kan apakah di dalamnya ada sesuatu ya, itu bisa bisa ketemu nanti itu misalnya itu. Jadi untuk diagnostik, menegakkan diagnosa, menegakkan gitu, diagnosis ya, diagnosis itu. Terus misalnya ada tumor paru, tumor paru yang tempatnya di tengah, di sentral namanya. Nah itu kadang-kadang kalau di sentral itu untuk menegakkan tahu tumornya sudah ada ya, misalnya dari CT scan sudah tahu ada tumornya. Tetapi kan jenisnya apa perlu tahu, apakah jenis ganas, jenis ganas itu kan apakah ada jenis yang karsinoma, ada adenoma dan sebagainya, jenis-jenis tumor ganas itu. Nah itu bisa mengambil sampel untuk diagnostik. Jadi kita masukkan alat itu, lalu tahu di situ ada tumor, nah kita ambil sampel di situ. Jadi ambil sampel, mengambil jaringan, iya, mengambil jaringan. Ya, jadi terus kita berikan kepada dokter patologi anatomi untuk mengecek itu apa. Itu untuk diagnostik. Itu untuk yang pertama, diagnostik. Kalau yang terapeutik? Ya, kalau terapi ya, misalnya di situ ada batuk darah yang profus namanya, masif atau banyak sekali. Itu kita bisa pertama mengecek kan, oh ini daerah ini yang menyebabkan batuk darah. Nah, terus kita bisa melakukan terapi, ya, misalnya dengan memasukkan adrenalin namanya. Adrenalin kan berfungsi untuk vasokonstriksi. Adrenalin disemprot pakai PZ yang dingin dan kalau seperti kayak ngompres gitu ya. Nah, yang itu yang biasa ya, yang canggih itu kita bisa memakai balon sama untuk menghentikan perdarahan. Tapi alat itu tidak ada di rumah sakit kita ya, untuk seperti balon dan sebagainya. Itu terapeutik ya. Terapeutik juga itu mengambil tadi ekstraksi tadi ya, benda-benda asing dok ya. Langsung penyebabnya kan sudah tahu, langsung kita ambil, berarti kan sudah langsung terapi itu. Seperti itu. Selain tadi kita ngambil sampel, tadi kan ada semacam curigaan tumor, lalu kita ambil sampel, kita juga bisa mengambil sampel dari bilasan paru namanya. Jadi diberi cairan gitu, kemudian diambil bilasan paru itu. Nah, di situ bisa diperiksa nanti apakah penyebabnya jamur ataukah apakah TBC, itu bisa dari bilasan paru tadi. Bilasan ini bentuknya cair atau cairan. hapusan? Oh, cairan. Jadi ada cairan yang dimasukkan setelah terkontaminasi dengan organ, cairan itu yang kita ambil lagi diperiksa. Jadi setelah cairan itu dimasukkan, diambil lagi. Nah, bilasan itu kan namanya kayak dibilas gitu ya. Bilasan itu bisa dipakai untuk mendiagnosis. Apa biasanya didiagnosa dokter? Yang dilihat dari cairan tadi itu apa biasanya dok? Ya itu, apakah jamur? Apakah ya bakteri ya, ataukah TBC? Ya. Bisa juga untuk terapi itu beberapa pasien yang tenggelam. Ya, kalau pasien itu tenggelam, itu kadang-kadang dia masuk ke sungai begitu ya, ke sungai. Itu kan semuanya bisa masuk ke paru-paru. Ya itu bisa di dalam paru-parunya itu bisa macam-macam itu. Ada kotoran ada. Nah itu bisa dibersihkan pakai bronkoskopi itu. Dengan cara bilasan tadi. Ya, dibilas. Jadi semacam seperti mencuci, mencuci paru-paru begitu. Namanya juga memang mencuci itu. Istilahnya bilasan. Ya, dibilas itu. Jadi dalamnya paru yang kalau namanya tenggelam kan orang nggak bisa milih ya. Di sungai yang kotor kadang-kadang masuk
beberapa jamur, yang bakteri, masuk ya itu bisa dibersihkan dengan. Oke. Kalau misalkan orang biasanya sakit apa dok yang dibilas itu dok? Kalau dibilas ya biasanya kalau misalnya batuk darah ya, batuk darah yang nggak sembuh-sembuh ya dibilas untuk menyembuhkan ya. Terus ya itu bilasannya itu diambil sampelnya itu. Apakah dia TBC? TBC-nya kan bisa diperiksa apakah ini TBC yang sensitif obat atau resisten obat. Jadi bisa dari namanya pemeriksaan gene expert ya atau tes cepat molekuler. Yaitu dari bilasan itu bisa. Nah, jadi seperti itu. Pak dokter, sebentar saya teringat tadi. Jadi alat itu tadi ada yang fiber ya dok ya, ada yang lunak, ada yang satunya tadi apa? Rigid. Rigid. Itu biasanya ngambil apa dok? Nah kalau rigid itu biasanya digunakan untuk pada pasien ini ya batuk darah. Terus kemudian dia batuk darah itu yang paling bahaya kan dia justru masuk ke paru-paru dan menggumpal. Darahnya. Iya. Kalau darah itu kan tidak sama seperti cairan. Kalau cairan masuk ke paru-paru, masuk namanya aspirasi. Tapi darah itu masuk ke paru-paru bisa menggumpal. Nah itu bisa diambil dengan rigid bronkoskopi. Karena kan rigid itu seperti stainless gitu ya. Stainless dia lurus saja, bukan lentur. Kalau lentur panjang dia panjang. Kalau ini lurus saja, enggak sampai hanya masuk ke dalam paru-paru tuh. Nah itu bisa ngambil gumpalan darah. Bedanya tadi itu dokter. Ya. Jadi penggunaannya beda. Biasanya rigid itu juga bisa dipakai teman-teman dari sejawat THT ya. Ngambil itu bisa ngambil misalkan yang cuman sampai di kerongkongan saja. Ya seperti itu. Kira-kira begitu. Itu. Dokter kalau bicara tentang banyak pasien, selama ini menurut dokter yang paling beresiko mengalami hal-hal seperti ini siapa dok? Kalau dari pengalaman pasien-pasiennya yang paling banyak itu siapa dok? Ya, kalau benda asing secara keseluruhan ya, benda asing secara keseluruhan tuh anak kecil, orang tua, lansia ya. Tapi kalau kasus yang jarum pentul ini, yang sejauh ini yang pengalaman kita tuh dari remaja putri. Jadi karena pakai hijab. Iya, karena itu juga kebiasaan. Karena ini pada saat pakai hijab tuh digigit. Digigit, betul. Saya juga seperti itu dokter. Jadi itu kebiasaan yang kurang baik dokter ya. Dan tidak safe juga, tidak aman juga untuk remaja putri. Betul. Jadi beberapa kan namanya di pondok itu kan banyak temennya ya, pas lagi pasang hijab, terus tertawa-tertawa, guyonan misalnya, ya ketelan lah gitu. Dan itu sebenarnya kan tidak digigit ya. Namanya jarum pentul kan bisa anukan di hijabnya atau di mana gitu betul. Ya. Ini juga mungkin itu yang penting ya dokter. Ini juga ada pesan juga nih dari dokter Catur nih. Kalau misalkan melakukan bronkoskopi ini ada tim khusus nggak dok? Mungkin dokter Catur selama ini saya punya tim khusus gitu melakukan. Ya betul, karena kan untuk melakukan tindakan ini kan jadi saya punya perawat yang sudah dilatih bronkoskopi. Termasuk saya sendiri dulu juga dari ini ya pelatihan ya. Selain kami dapat dari kurikulum dari spesialis, ada pelatihan khusus untuk melakukan tindakan ini. Kemudian jadi kita ada satu perawat yang dilatih, terus kita juga kerjasama sama perawat endoskopi. Jadi perawat endoskopi, perawat bronkoskopi itu saling bekerja sama ya untuk ketika menangani ya dengan kolaborasi itu. Akhirnya ya tim ini semakin lama semakin solid lah. Iya betul. Jadi memang untuk melakukan tindakan ini bukan tindakan yang mudah dan bukan tindakan yang main-main karena memang mengandung resiko yang lumayan ya seperti itu dokter, ada dampaknya yang diberikan. Nah dokter, mungkin pesan nih dokter untuk masyarakat karena memang angka kejadiannya cukup banyak. Jadi dokter Catur ini sudah puluhan kali melakukan ekstraksi benda asing di paru-paru begitu dokter ya, menggunakan alat yang insya Allah sih sudah canggih dokter ya. Kalau Prabu sih alatnya sudah canggih, sudah memenuhi kompetensi petugasnya juga sudah lumayan. Cuman ini sekalian mengedukasi nih dokter kepada masyarakat. Resikonya tadi yang banyak adalah perempuan berhijab, terus juga anak-anak dan orang tua. Mungkin ada pesan nih dokter untuk masyarakat gimana sih dok untuk mencegah lah seperti itu dokter? Ya khususnya untuk yang berhijab ya. Banyak dari santriwati atau
remaja putri, mungkin ibu-ibu juga ya. Dan itu kalau pakai hijab tuh jangan digigit. Jangan digigit. Ya, jangan digigit gitu. Pesan utamanya itu. Ya, itu yang pesan utama digigit. Terus kemudian ya ditancapkan di mana begitu. Tapi seandainya tertelan, jangan khawatir, segera lapor saja. Segera lapor. Semakin cepat ketahuan tempatnya di mana, itu ya rumah sakit kita bisa menangani gitu. Jadi jangan ditunda sampai lama-lama ya, karena semakin lama itu bisa semakin sulit nanti mengambilnya. Ya. Gitu. Juga tidak menutup kemungkinan pesan dokter ya untuk orang tua, mungkin pengawasan dokter ya, karena kadang anak-anak itu bermain, terus juga di luar kontrol, mainan anak-anak dalam fase-fase tertentu kan sering tuh suka memasukkan fase oral ya dokter ya, suka memasukkan mainan, benda-benda asing, mungkin ini juga perlu kontrol yang lebih dari orang tua. Dan tadi sudah dipesan juga nih sama dokter Catur, jangan khawatir karena memang di RSUD Syamrabu Bangkalan ini dokter sudah kompeten, luar biasa, pelatihannya sudah banyak, terus juga tadi sudah ada tim khusus terkait bronkoskopi dan alat. Jadi kalau pesan dari dokter Catur nggak perlu jauh-jauh dokter ya, cukup di RSUD Syamrabu saja, dan yang penting sesegera mungkin begitu dokter ya. Kalau nggak perlu nyebrang itu namanya, betul dokter. Karena di RSUD Syamrabu Bangkalan sudah insya Allah sudah terpenuhilah alat, petugas dan lain sebagainya. Nah dokter, kita hari ini bicara tentang bronkoskopi karena memang ini cukup menarik perhatian banyak orang. Beberapa waktu yang lalu itu sempat viral juga dokter Catur ini nampangnya di media massa gitu dokter ya, keberhasilan luar biasa sekali terkait dengan keberhasilannya. Terus juga dengan alatnya ya titip juga nanti untuk masyarakat terkait apa yang sudah disampaikan dengan dokter Catur tadi sudah disampaikan. Next time kita akan bicara lagi dokter tentang topik-topik yang menarik lainnya, karena dokter Catur ini selain beliau adalah penanggung jawab dokter paru di Poli Paru ya dokter, Poli Paru ya dokter ya. Beliau juga adalah seorang wakil direktur penunjang pelayanan pendidikan dan penelitian. Artinya sibuk sekali sebenarnya sehari-hari dokter Catur nih, ngurusi manajemen ngurusi pelayanan juga luar biasa. Tapi kalau misalkan praktek dokter Catur di Poli hari apa dok? Ya karena banyak mengurusi manajemen juga ya. Saya kalau di Poli Paru RSUD hanya hari Jumat. Hari Jumat? Jumat. Pagi? Ya. Setengah siang gitulah. Oke, jadi di Poli pagi ya. Kalau mau ketemu dokter Catur ini di hari Jumat Poli pagi, barangkali ada masyarakat yang ingin konsultasi terkait dengan kesehatan paru dan lain sebagainya kan bisa. Artinya dokter Catur ini tidak hanya bertanggung jawab untuk bronkoskopi saja, tapi beliau adalah penanggung jawab di Poli Paru. Bisa ketemu dokter Catur di Jumat pagi, begitu dokter ya. Nah nanti kita next time kita akan bicara lagi dokter tentang topik-topik terkini. Barangkali nanti kita akan bicara tentang sisi manajemen karena beliau adalah seorang wakil direktur di penunjang pelayanan pendidikan dan penelitian. Saya rasa kita bincang-bincang hari ini terkait bronkoskopi cukup itu dulu dokter. Nanti kita akan bicara lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya luar biasa dokter Catur ini masih mau sharing, mau berbagi informasi dan edukasi ke masyarakat luas di Kabupaten Bangkalan. Sahabat, hari ini kita bicara bronkoskopi dulu. Terkait itu sudah diwakili oleh narasumber kita yang luar biasa. Mudah-mudahan informasinya sampai ke masyarakat, pesan dan kesannya juga sampai semuanya. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.